Banyak orang yang berpikir begini, semakin dia rajin beribadah, semakin dia dekat sama Tuhan, ujian gak datang. Saudara akan tetap aman, nyaman, dan seakan-akan kesusahan itu tidak terjadi. Itu pemikiran yang salah, saudara. Ujian dalam bentuk kesusahan itu pasti datang. Itulah sebabnya poin saya adalah penderitaan, resesi, pandemi, krisis adalah bagian dari kehidupan manusia. Masalah perkawinan, masalah hubungan, masalah keuangan, masalah bisnis, perusahaan, sakit penyakit, kesehatan, keluarga, pasti datang. Itu sudah tidak bisa dihindari. Nah, itulah sebabnya tadi kita udah baca ayatnya, dikatakan apa? Tadi ya, yang merah kita baca, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai apa? Baca sama-sama yang keras, dimanapun saudara berada, di rumah saudara, sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Wow, kalau kamu mengalami kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Bahasa Inggrisnya, consider it pure joy when you face many trial. Ini ada typo sedikit di slide saya berikutnya. Anggaplah sebagai berkat yang membawa sukacita saat kamu menghadapi berbagai ujian. Apa itu ujiannya? Masalah apa? Ya, hari ini kita mengalami masalah macam-macam, saudara. Nah, itu berkat katanya. Yang membawa sukacita. Yang membawa kebahagiaan. Bagaimana bisa? Nah, itu yang saya membahas hari ini. Saya akan membahas ada dua lensa. Saudara, kalau saudara memakai lensa, kalau saya nggak pakai kacamata ini, saya nggak akan bisa baca, saudara ya. Karena saya ada plus dan juga saya ada silinder yang cukup besar gitu. Kalau saya buka kacamatanya, saya akan melihat blur. Saya nggak bisa melihat dan saya tidak bisa membaca. Tetapi saat saudara memakai lensa yang benar, maka saudara akan bisa mempunyai clarity. Nah, saya berdoa biarlah hari ini saudara memiliki clarity. Ada dua lensa yang saya mau bahas. Nah, kita akan baca berikutnya, ayat yang ketiga dan keempat. Karena kamu tahu, bukan itu, ya ini. Yang ketiga dan keempat, tadi sudah lewat itu. Oke. Karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, hal itu membuat kita lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan kita itu. Ayat yang keempat, jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan, supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Lensa yang pertama saya ingin berikan kepada saudara bahwa ujian iman melalui resesi, pandemi, krisis adalah dipakai Tuhan. Ini merupakan suatu kebahagiaan karena Tuhan izinkan dalam hidup orang percaya adalah jalan menuju kedewasaan. Kita disempurnakan menurut ayat yang kita baca tadi. Saudara bisa lihat sini. Di dalam Kristus kita melihat ujian. Kita bukan berdoa supaya Tuhan ujian ini kau singkirkan. Berdoa begitu boleh. Tetapi waktu kita melihat ada suatu kesusahan yang terjadi. Kalau itu diizinkan Tuhan. Kalau itu di dalam kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita melihatnya bahwa ini adalah jalan menuju kedewasaan. Jalan menuju bagaimana kita disempurnakan. Ayat tadi berkata apa? Untuk menjadi lebih dewasa. Yang setuju katakan amin. Saudara masih ingat waktu saudara masih di sekolah. Saya yakin ini banyak yang sekolah juga, tetapi para dosen, staf dan yang lain-lain mungkin saudara ingat waktu zaman saudara masih mengambil degree master atau mengambil kuliah. Biasanya di kelas mana saudara paling belajar paling banyak? Biasanya adalah kelas yang gurunya susah dan killer, betul atau tidak saudara? Di sana meskipun kita itu gak seneng, tetapi jujur kekilleran guru tersebut, kesusahan kelas tersebut membuat kita jadi lebih rajin dari sebelumnya. Membuat kita semakin tekun dari sebelumnya. Berapa banyak pengalaman-pengalaman kehidupan yang paling berharga, paling mendapatkan hikmah dalam kehidupan kita adalah pengalaman di mana kita mengalami sesuatu yang berat. Betul atau tidak? Sesuatu yang gak mudah untuk kita hadapi. Tetapi melalui pengalaman-pengalaman tersebut, kita biasanya belajar paling banyak.
Kita biasanya perlu merenung, menemukan hikmah yang lebih besar daripada sekedar menghadapinya tanpa hanya kayak cruise control. Begitu juga dalam perjalanan iman kita melalui masalah-masalah, melalui pandemi ini, melalui pergumulan-pergumulan, melalui resesi yang sedang saudara hadapi saat ini. Nanti saya akan cerita sedikit apa yang saya pernah alami tahun 2008 dan saat ini juga. Pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan ingin memakai semua itu. Semuanya itu untuk menyempurnakan kita, saudara. Nah, jangan salah kaprah bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa melalui ini kita semakin berkenan kepada Tuhan. No. Kita sudah memiliki secara posisi justification. Saudara dan saya sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Engkau sudah diselamatkan. Saudara dan saya sudah mengalami positional sanctification. Artinya saudara sudah dikuduskan. Tetapi itu baru de jure. Melalui semua ujian-ujian yang sedang saudara hadapi, kesusahan-kesusahan yang sedang saudara hadapi. Di sini saudara bukan cuma hanya mempunyai posisi saudara kudus dan benar di hadapan Tuhan. Tetapi kebenaran Allah dan kekudusan Allah itu semakin nampak dalam kehidupan saudara. Karena itu bukan lagi hanya de jure, tetapi itu menjadi de facto, menjadi kehidupan saudara. A.W. Tozer pernah menjelaskan sesuatu di salah satu artikel yang pernah dia tulis. Dikatakan, the fallow field is smug, contented, protected from the shock of the plow and the agitation of the harrow. And it is by paying a terrible price for its tranquility, never does it seem miracle of growth. Saya akan terjemahkan. Tanah yang tidak pernah dicangkul dalam kehidupannya, itu seakan-akan aman-aman saja. Tetapi dia membayar harga yang sangat mahal karena tidak pernah merasakan kehidupan yang kelihatannya aman-aman itu tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Tidak pernah merasakan kehidupan yang nampak keluar saat mengeluarkan akar dan mengeluarkan pohonnya dan mengeluarkan dahannya. Buah tidak akan pernah muncul dari tanah yang tidak pernah dikerjakan. Tetapi sebaliknya, tanah yang dicangkul dan dibajak dan dikerjakan, kelihatannya awalnya hancur, porak-poranda dan berantakan. Tetapi tanah itu akan mengalami hasil di balik semuanya itu. Tanah itu akan mengalami mujizat, benih yang mengalami pertumbuhan di mana kehidupan akan nampak saat benih itu mulai berakar. Mengeluarkan tunas dan tunas itu akan mulai berbunga dan bunganya akan mengeluarkan buah. Amin, saudara. Begitu juga hidup kita, saudara. Saudara, kalau saudara pikirkan, seringkali kalau kita mengalami keadaan yang baik, di situ seringkali kita lebih mengandalkan keadaan baik kita secara finansial. Kita lebih mengandalkan manusia yang ada di sekeliling kita yang sedang harmoni. Betul, saudara? Di situ kita lupa akan adanya sesuatu yang lebih besar. Adanya Tuhan yang memegang tangan kita. John Piper memberikan sebuah quote yang luar biasa. Dia bilang di salah satu reasons kenapa Tuhan mengizinkan resesi. Saudara. Dia berkata begini, saudara bisa tampilkan. God intends to relocate the roots of our joy. Ini resesi ini kenapa? Karena God intends to relocate the roots of our joy in His grace rather than in our goods. Tuhan hendak mengalihkan akar dari sukacita kita, kesukaan kita atas kasih karunia-Nya dibandingkan dengan harta benda kita. Atas belas kasihannya dibandingkan uang kita. Atas keindahannya dibandingkan kekayaan kita, saudara. Wow, God wants to relocate our joy. Tuhan ingin mengalihkan sukacita saudara dan saya dari hal-hal yang fana. Saudara, sebagai seorang gembala sidang, saya seringkali berkecimpung dalam penggembalaan. Jadi yang namanya konseling, yang namanya konsultasi pribadi itu sering. Saudara. Yang saya sering hadapi adalah banyak orang bilang gini, aduh pastor, saya udah gak kuat lagi. Gitu ya, seringnya saudara ya pendengar. Mungkin para pendengar hari ini, saudara mendengarkan firman Tuhan, ada yang merasa seperti itu. Tuhan, aku gak kuat lagi, aku udah gak kuat lagi. Pada waktu saya justru bersuka cita. Loh kok bisa begitu pastor? Saya justru bersuka cita kalau ada orang yang bilang saya sudah gak kuat lagi. Loh kenapa kok bisa begitu pastor? Kok jahat sekali kayaknya ini gembala satu kok malah bersuka cita pada saat orang gak kuat lagi.
Karena pada waktu Anda sudah bilang tidak kuat lagi, artinya Anda sudah tidak punya hal-hal yang lain yang Anda bisa andalkan. Sehingga akhirnya itu yang membuat Anda melihat dan mengalihkan perhatian Anda dari hal-hal yang selama ini Anda temukan sukacita Anda. Itu kepada Kristus saja. Karena Anda sudah nabrak tembok, Anda sudah mau pegang apa, sudah gak ada pegangan lagi. Sehingga saudara bilang aku gak kuat, aku sudah putus asa. Saya justru salami dia. Tak salami Pak. Loh Pak, kenapa kok Anda salami saya? Selamat. Artinya, disinilah kasih karunia Tuhan bisa aktif dalam hidup Bapak. Kok bisa begitu Pak? A man has to come to the end of himself before he can experience the grace of God. Seseorang hanya bisa menemukan anugerah Tuhan itu bersinar pada saat dia akhirnya sadar bahwa dia tidak mampu lagi melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya nggak tahu Anda ada di mana. Mungkin saat ini Anda masih merasa aku masih kuat. Kuatnya di mana? Apakah kuat saudara karena hal-hal yang saudara andalkan itu masih ada celenganmu, tabunganmu, ada depositomu, ada asetmu, ada hal-hal yang masih saudara masih bisa pegang. Oh, aku masih punya asuransi kesehatan, aku masih punya asuransi ini. Asuransi baik saudara, tetapi jangan put your faith di dalam asuransi itu saudara. Amin saudara. Disinilah Tuhan ingin membuat hati saudara teralih dari hal-hal yang fana, tetapi kembali kepada the joy of His grace. Sukacita kita kembali kepada anugerahnya. Sukacita kita kembali kepada kemuliaannya dan keindahannya. Dikatakan di ayat yang kelima, kita baca sama-sama selanjutnya. Dikatakan apa? Tetapi dalam suatu ujian iman, kalau kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Allah. Karena Allah sangat murah hati kepada semua orang. Dan dia tidak pernah tersinggung kalau kita meminta hal itu kepadanya. Karena itu mintalah dan hikmat yang kamu perlukan itu akan diberikan kepadamu. Kalau tadi lensa yang pertama dikatakan bahwa ujian iman adalah jalan menuju kedewasaan. Dan kita disempurnakan. Nah lensa yang kedua yang saya mau bawa kepada saudara adalah penderitaan diizinkan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini manusia yang rentan dan terbatas. Bisa ditampilkan? Penderitaan diizinkan Tuhan. What happened here? Tiba-tiba bisa lompat saudara ya. Ups, bukan. Nah, penderitaan diizinkan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita manusia yang rentan dan terbatas, bahwa kita membutuhkan Tuhan, saudara. Kalau kita mau jujur, kita suka lupa Tuhan ya. Waktu semuanya itu baik-baik, bahkan sombong dan merasa hebat. Kalau semua yang kita kerjakan itu berhasil, iya atau iya, saudara? Tapi pas ada hal buruk yang terjadi, apa yang terjadi? Kita lupa juga sama Tuhan. Kita minta tolong sama manusia dulu, sampai kalau nggak bisa, semua manusia nggak bisa, baru kita minta tolong sama Tuhan. Bahkan bisa marah sama Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Minta hikmat sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Jadikan dia the first choice of your life. Jadikan dia the only one of your source. Sumbermu yang terutama dalam hidupmu. D.A. Carson bilang begini. For in a fallen world, pain and suffering can be God's megaphone to an individual or to a nation, distracting our attention from the selfishness of a life that functionally disown God. Di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, justru kejahatan dan penderitaan dapat menjadi cara Allah untuk berbicara kepada seseorang atau suatu bangsa untuk mendapatkan perhatian kita dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Kehidupan yang menyangkali keberadaan Tuhan. Kita jadi mengingat saudara apa yang penting, apa yang bermakna dalam hidup ini. Saudara. Kenapa kok kita bertobat? Kalau saudara tanya, kapan sih biasanya manusia itu bertobat? Coba tanya aja semua orang yang saudara pernah ketemuin. Kapan saudara bertobat? Apakah waktu kita lagi jaya-jayanya biasanya? Jarang, ada sih, jarang. Atau waktu kita lagi mengalami berkat melimpah yang luar biasa, jarang. Orang bertobat pada saat dia mengalami penderitaan. Betul atau tidak? Saudara?
Orang justru bertobat bukan waktu dia lagi happy-happy. Tetapi biasanya pada waktu dia lagi menangis. Penderitaan. Seperti tadi D.A. Carson bilang apa? Penderitaan diizinkan Tuhan untuk membawa kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Rentan dan terbatas. Bahwa kita membutuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini tadi kalau saudara ingin tahu bukunya, saudara bisa cek How Long, O Lord. Bukunya ditulis oleh D.A. Carson, Reflection on Suffering and Evil. Mungkin kalau saudara ingin mendalami lebih lagi, saya membaca bukunya ini dan saya sangat diberkati. And the quote is really mengingatkan saya. Ini seperti seakan-akan Tuhan pakai megafon kepada hidup kita. Tuhan berbisik, tetapi Tuhan berteriak pada saat kita mengalami penderitaan, saudara. Jadi hari ini, kalau saudara mengalami sesuatu dalam hidup saudara, dan itu diizinkan Tuhan. Tuhan ingin kita sadar bahwa kita ini manusia yang rentan dan terbatas, bahwa kita butuh Dia. Yang setuju katakan amin. Saya butuh Tuhan, saudara butuh Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa hidup kita milik Tuhan. Amin, saudara. Nah, selanjutnya saudara. Kita lompat ayat yang ke-9. Ayat ke-9 dikatakan begini. Tuhan memberikan sebuah peringatan kepada pembaca dari Yakobus, saudara-saudari seiman, kalau kamu miskin atau mempunyai kedudukan yang rendah, bersukacitalah. Wah, ada suatu, saudara bisa lihat sini sebentar, ada suatu penghiburan. Kalau kamu sekarang gak punya duit, kalau kamu lagi bokek, kalau kami mengalami resesi, bersukacitalah. Kenapa? Kenapa? Kita lihat, baca ya. Karena Allah sudah memberikan kedudukan yang tinggi kepadamu, yaitu sebagai warga kerajaannya. Jangan lupa saudara bisa lihat sini lagi. Jangan lupa bahwa pemberian Allah yang terbesar itu bukan pada saat kamu gak punya duit terus dikasih duit. Atau mendapatkan terobosan secara ekonomi. Tetapi pemberian yang terbesar adalah kamu adalah orang berdosa tetapi mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Kita dulu mati rohani tetapi mengalami anugerah kasih karunia Allah sehingga kita mengalami keselamatan. Kamu dulu jauh, tidak masuk hitungan. Kamu dulu orang yang semestinya menerima murka Allah. Tetapi sekarang kita menjadi warga kerajaan Allah. Bersukacitalah. Karena penderitaanmu di dalam dunia ini sementara. Meskipun kamu mengalami sepertinya seakan-akan resesi. Secara ekonomi kamu terbatas. Tetapi hidupmu ini sementara, nanti kita akan ketemu di dalam kekekalan di mana kita menjadi warga kerajaan Allah, di mana kekayaan kasih karunia Allah kita alami secara penuh. Ayat 10 kita baca selanjutnya. Sedangkan kalau kamu kaya atau mempunyai kedudukan yang tinggi, bersukacitalah juga. Kalau kamu sudah menyadari bahwa kekayaan dan kedudukanmu itu hanyalah apa? Sementara saja. Nah, saudara bisa lihat sini. Kalau tadi yang gak punya duit dibilang, jangan takut, bersukacitalah. Ini cuma sementara karena kamu warga kerajaannya. Nah, kalau kamu berkelebihan, memiliki banyak sekali sumber daya dalam hidupmu, resources yang dipercayakan Tuhan, bersukacitalah juga. Jangan sombong, jangan merasa bahwa itu menjadi kebanggaanmu. No. Karena itu semua hanya sama juga saudara, sementara. Dikatakan selanjutnya, masih ayat yang ke-10, 10b. Kita baca sama-sama. Karena orang kaya digambarkan seperti bunga tanaman liar yang cepat layu dan rontok. Karena pada pagi hari, ayat 11, karena pada pagi hari ketika matahari semakin tinggi dan panas, tanaman itu menjadi kering dan bunganya segera rontok dan keindahan bunga itu hilang. Begitu juga yang akan terjadi kepada setiap orang kaya. Dia akan mati pada waktu dia masih sibuk dengan segala usahanya. Wow, sudah bisa lihat di sini bagaimana Tuhan ingin mengkontraskan. Kalau kamu dalam keadaan yang berkekurangan, bersukacita. Dalam kekayaanmu, bersukacitalah. Yang ini disuruh bersukacita dan jangan mengasihani diri. Yang ini dibilang jangan sombong. Karena ini sama-sama sementara. Baik yang gak punya duit sama yang banyak duit. Ini semua sementara. Dan semuanya ini hanya titipan. Saudara harus tahu bahwa kita memiliki hidup ini juga titipan. Artinya pakailah hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Karena kita semua ini milik Tuhan. Kalau saudara mengalami kesusahan dan penderitaan hari ini. Saudara mengalami ujian. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Itu yang mau disampaikan oleh
Yakobus. Kenapa ya? Kok kita disuruh begitu? Manusia itu suka sekali membandingkan dirinya dengan orang lain. Apalagi di dalam era sosial media. Apalagi sering WFH. Begitu bahasa Jawanya delereng sedikit gitu ya saudara. Lagi kerja, apa yang saudara lihat? Notifikasinya Instagram itu loh saudara ya. Notifikasinya Facebook gitu. Saudara lihat apa yang terjadi? Kita mulai melihat kehidupan orang lain. Dan kita mulai komplain, Tuhan aku kan sudah susah-susah ibadah. Aku tiap minggu meskipun gak bisa ke gereja, aku tetap loh satu hari itu bisa nonton khotbah dan ibadah 3-4 kali. Bahkan aku juga ikut memberi. Mana buktinya aku kok gak diberkati, gak mengalami terobosan. Suka membandingkan diri dengan orang lain, bahkan komplain sama Tuhan. Nah saudara, ada sebuah research, ada sebuah artikel yang saya temukan di CNBC. Bahwa Instagram, sosial media, bentar ya. Nah ini. Instagram most likely to cause young people to feel depressed and lonely out of major social apps, study says. Kenapa sosial media ini membuat orang justru tambah depressed dan lonely? Karena kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Jadi hari ini kalau saudara baca tadi, gak usah bandingkan diri dengan orang lain, tetapi lihatlah. Lihat, kalau kamu dalam keadaan ini bersuka cita. Kalau kamu lagi keadaan ini bersuka cita. Karena gini loh, saya pernah ketemu sama orang yang saat ini banyak sekali punya sumber daya. Apa yang dia pikir? Dia bilang sama saya, Pak Pendeta saya stres banget. Kenapa? Ya ini saya bingung, asetnya mau diapain? Duitnya mau diapain? Loh, gak punya duit, stres. Banyak duit, stres. Banyak duit sekali, makin stres. Saya gak bisa tidur, saya tiap malam tuh harus minum pil. Stres. Jadi saudara coba lihat, saudara mau bandingkan dengan siapapun, hidup ini yang kita butuhkan itu bukan uang. Karena kalau uang dari dulu, orang Kristen semuanya akan orang paling kaya nomor 1, orang nomor kaya kedua. Mana buktinya? Murid-murid Yesus gak ada orang yang paling kaya nomor 1, nomor 2, nomor 3 di dunia. Gak ada. Yang Tuhan kirim adalah Yesus Kristus. Yang Tuhan kirim adalah penyelamat. Karena masalah kita ini bukan masalah ekonomi, tetapi masalah kita adalah masalah dosa. Di sini kita diingatkan, don't compare yourself to other people. Tapi lihat ayat 12 dikatakan. Kita baca sama-sama ayat 12. Setiap kalian yang bertahan ketika keyakinanmu diuji oleh Allah lewat kesusahan, hendaklah kamu bersukacita. Karena kamu benar-benar akan diberkati Allah. Enggak dihitung, tampilkan ya. 12. Oke, kita baca sama-sama, kita ulang lagi. Setiap kalian yang bertahan ketika keyakinanmu diuji oleh Allah lewat kesusahan, hendaklah kamu bersukacita karena kamu benar-benar akan diberkati Allah. Wow, apa maksudnya? Karena waktu keyakinanmu diuji, justru kamu benar-benar diberkati Allah. Karena kamu, terus ya, karena kamu lulus dari semua ujian itu, kamu akan diberikan mahkota ketika kamu masuk surga untuk hidup selama-lamanya sesuai dengan janji Allah kepada kita semua yang mengasihinya. Dikatakan di sini, kamu benar-benar diberkati Allah, bukan diberkati secara jasmani. Saudara bisa lihat sini, bukan secara jasmani, secara monetary, bukan saudara. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa karena keyakinanmu itu diuji sehingga menjadi murni. Saya jadi teringat oleh Matt Chandler pernah bilang begini, if I get Christ and lose everything else, I have everything. But if I get everything and don't have Christ, I have lost everything. Kalau saya punya Kristus dan kehilangan segala sesuatu yang saya miliki, maka sebenarnya saya memiliki segala-galanya. Karena itu yang paling berharga. Tetapi kalau saya memiliki segala sesuatu yang tidak memiliki Kristus, maka sebenarnya saya sudah kehilangan segala-galanya. Saudara, ini menunjukkan bagaimana manusia ini yang dibutuhkan manusia itu bukan hal-hal yang jasmani. Saudara, kalau saudara masih ingat ya, waktu bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir. Kalau sudah baca kitab Keluaran, pertama kali yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel waktu keluar dari Mesir adalah perlindungannya. Karena tentara Mesir itu mengejar mereka, mau dibawa kembali menjadi budak.
Maka Tuhan membelah Laut Merah, perlindungannya dan mujizatnya kelihatan. Wah, bangsa Israel lewat Laut Merah. Dan kemudian bangsa Mesir mengejarnya dan Laut Merah tertutup. Ada perlindungan, ada mujizat, dan ada tuntunan. Tuntunannya apa? Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Mereka lapar, dikasih mana. Mereka bosan mana, minta daging, dikasih burung puyuh. Mereka haus, dikasih air yang keluar dari batu karang. Tetapi yang pemberian yang terbesar yang Tuhan berikan, yang merupakan bayangan nanti yang digenapi di dalam Yesus Kristus, adalah Tuhan minta Musa untuk membuat tabernakel Musa. Dikatakan waktu Tuhan bilang sama Musa, buatlah tempat kudusku di mana aku akan diam di tengah-tengah umatku. Dan kalau saudara perhatikan semua bentuk tabernakel Musa itu, perabotannya, desainnya itu membawa Taman Eden kembali ke tengah-tengah umatnya bangsa Israel. Padahal bangsa Israel ada di padang gurun. Saudara lihat, yang bangsa Israel butuhkan bukan provisi, bukan mujizat, bukan perlindungan, bukan tuntunan, meskipun itu baik. Tetapi Tuhan memberikan yang terbaik, yaitu dirinya sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia dan diam. Bahasa diam adalah skeno yang artinya bertabernakel bersama dengan kita semua. Saudara, hari ini ingatlah, yang terbaik dalam hidupmu bukan tuntunan Tuhan, bukan provisi Tuhan, bukan mujizat Tuhan, terobosan ekonomi yang kau tunggu-tunggu. Tetapi adalah Kristus yang tinggal, Immanuel, God is with us. Makanya tadi Matt Chandler saya bisa mengerti. If I get Christ and lose everything else, I have everything. But if I don't get anything else, if I have everything but don't have Christ, I've lost everything. Saya akan lompat semuanya. Saya akan memberikan suatu kabar baik kepada saudara, karena waktu saya hampir habis. Ya ini, coba terus ya. Nah ini saudara, ada kabar baik. Tuhan memberi yang baik dan sempurna. Dikatakan begini, ayat 16, kita loncat. Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah berpikir salah tentang hal ini. Ayat 17, kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Allah adalah sumber segala pemberian yang baik dan yang sempurna. Segala berkat itu turun dari Allah Bapa yang menciptakan semua benda penerang di langit. Tetapi dia bukan seperti bulan yang cahayanya tidak tetap dan sering berubah-ubah. Jadi ada kabar baik. Tuhan memberi yang baik dan sempurna. Apakah pemberian yang baik dan sempurna itu? Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Saya akan tutup dengan ayat ini. Yakobus 1 ayat 18. Sebagai contoh pemberian yang sempurna itu. Dikasih contohnya oleh Yakobus. Saudara bisa lihat sini. Jadi Yakobus sudah cerita segala macam. Saya nggak sempat ceritakan bagaimana Yakobus juga cerita, kalau kamu dicobai, kamu jangan salahkan Tuhan. Karena pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, itu salahmu dewe gitu saudara ya. Jadi kalau saudara sekarang banyak orang begini kan. Oh Tuhan, kenapa engkau bawa aku di dalam pencobaan yang berat ini. Padahal dia terbelit hutang gara-gara apa? Pengeluaran lebih tinggi dari pemasukan. Sehingga dia terbelit hutang. Itu salahnya siapa? Salahnya kita sendirilah. Tetapi Tuhan dibawa-bawa, Tuhan disalah-salahkan. Kan begitu ya saudara ya. Kita kadang-kadang gak bertanggung jawab. Nah terus habis itu dia kasih, jangan lupa yang baik itu semuanya dari Tuhan. Coba hitung kebaikan Tuhan, itu baik semuanya. Dan yang terbaik dikasih contoh. Ayat 18 ini, sebagai contoh pemberian yang sempurna itu, titik 2. Allah sudah memilih kita untuk menerima kelahiran baru melalui berita keselamatan yang benar dari Dia. Supaya kita yang percaya akan berita itu, baca sama-sama yang di garis bawahi dan huruf besar. Menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa. Apakah kita layak menerima ini semua? Enggak layak saudara. Mestinya
Kalau saudara mengalami pergumulan saat ini, mengalami kesusahan, mengalami masalah dalam hidupmu, kita layak untuk menerima itu semua, kita orang berdosa. Tetapi kok bisa ada pengharapan? Kok bisa kita menerima keselamatan itu? Allah sudah memilih kita untuk menerima kelahiran baru. Ini adalah kabar terbaik yang kita sudah terima. Saudara, seringkali orang Kristen tuh salah kaprah ya. Kalau dengar ayat Yeremia 29 ayat 11, wah apa ini? Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Biasanya langsung pikirannya apa? Aku menjadi sukses, CEO. Wah, gajiku ratusan juta, punya rumah miliaran. Kan begitu kan saudara? Apalagi juga begini, 1 Korintus 2 ayat 9. Seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Akan mikirnya langsung apa? Wah, emas berkilo-kilo, begitu mungkin saudara ya. Atau kapal pesiar, atau Ferrari, wah mikirnya begitu saudara. Saudara, ini semua ngomonginnya bukan materi loh. Ini ngomonginnya rencana penebusan Allah. Ini ngomonginnya Yesus Kristus. Ini ngomonginnya kita yang mestinya berdosa, dihukum, menerima anugerah kasih karunia. Kita seringkali lebih suka hal-hal yang materi dan fana, lebih daripada Yesus. Itulah sebabnya Tuhan izinkan resesi bagi orang yang sudah dipilih oleh Allah. Supaya kita tidak cinta dunia, karena kita bukan diciptakan untuk dunia, tetapi kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara, ada sebuah ilustrasi, saya mau cerita sedikit melalui gambar ini. Ini adalah gambar anak saya waktu yang paling kecil, Jane, waktu umur 3 tahun 2016. Kita sudah 2 tahun di Indonesia, kalau sudah lihat di matanya ada sis, saudara ya. Benjolan yang gak bisa hilang, bukan bisul, mau dipeletos gak bisa saudara. Dan dalamnya nanah dan berkembang. Dan pada waktu itu saya bawa ke beberapa dokter, semua dokter memberikan sebuah rujukan bahwa ini harus dioperasi. Dan operasinya harus bius total. Lah anak masih umur 3 tahun saudara, saya terus terang sangat concern. Karena pada waktu itu saya, apalagi saudara tadi lihat fotonya begitu, saya kasihan banget, gak tega gitu saudara ya. Ini anak saya perempuan lagi. Saya sampai bilang, ini nanti kelihatan cacatnya enggak, gini segala macam ya. Aduh, saya sedih sekali. Dan pada waktu hari operasi saya masih ingat anak saya itu, is it gonna hurt? Is it gonna hurt, daddy? Is it gonna hurt? Saya gandengan tangan sama dia. Dia ketakutan, tangannya itu sampai gemeteran gitu ya saudara ya. Saya dampingi dia waktu dia diinfus, saya udah enggak tahan saudara. Dia mulai meronta-ronta, apa yang saya harus lakukan sebagai ayah? Saya sampai pegangin dia dan saya enggak sadar, saya enggak sampai hati melihat matanya. Saya peluk dia dan saya seperti tindihin dia supaya dia enggak meronta-ronta. Dan waktu itu jarumnya masuk, dia disuruh ngitung enggak bisa ngitung. Habis itu dia sudah masuk di dalam tidur, dibius total. Aduh, hati saya hancur saudara. Saya waktu itu sampai menangis saudara. Cerita begini aja bisa berkaca-kaca. Kenapa? Saya harus tega untuk melakukan sesuatu untuk anak saya waktu itu. Dan setelah operasi, saya ngelihat dia keadaannya seperti ini. Aduh, dia nangis gitu ya. Dia enggak bisa lihat macam-macam. Tapi saudara tahu, waktu saya melakukan itu hati saya hancur. Seakan-akan tapi saya harus melakukan itu. Kenapa? Karena saya cinta anak saya. Saya harus tega. Saya harus izinkan kesakitan terjadi atas anak saya. Karena ada kebaikan yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan buat dia. Maka di dalam hidup kita, kenapa penderitaan adalah wujud kasih karunia Tuhan? Kenapa resesi diizinkan Tuhan? Karena itu adalah wujud bahwa dia mencintai saudara. Seperti tadi John Piper bilang bahwa mengalihkan kesukaan kita dari harta benda kita, dari apa yang menjadi kekayaan kita dan kita banggakan. Kembali kepada kemuliaannya, kepada kasihnya, kepada anugerahnya. Dan bukan hanya itu. Tuhan ingin menghibur kita melalui penderitaan kita. Penghiburan Allah untuk penderitaan kita bukan hanya
untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Ada ayatnya saudara. Ayatnya dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Allah menjadi sumber segala penghiburan saya, menjadi penghiburan saudara. Dan dengan demikian, kita yang sudah dihibur Allah, kita yang sudah menerima makna yang jauh lebih tinggi daripada apa yang dunia tawarkan, kita pun juga bisa menghibur orang lain yang sedang mengalami resesi dalam hidup mereka. Karena Allah lah yang menjadi sumber penghiburan kita. Bukan pandemi, bukan pemerintah, bukan aset kita, bukan uang kita, tetapi Dia yang sudah menyelamatkan kita. Itu yang menjadi penghiburan kita. Saudara, seperti tadi yang saya katakan, saya sudah mengalami 3 kali resesi. Saya masih ingat resesi tahun 2008. Waktu itu bisnis saya ada 3, bisnis saya 2 harus tutup karena kita kredit macet. Rumah saya sudah bankkan, saya punya 3 rumah waktu itu, 2 rumah saya bankkan, 1 yang saya tinggalkan, saya juga punya kredit lain di situ saudara. Jadi 3-tiganya dibankkan, yang satunya enggak seluruhnya, yang 2 dibankkan. Saudara tahu karena kredit macet 2-duanya disita semua. Mobil saya disita semua. Rumah yang saya mau tinggali sudah diancam disita. Saya berdoa, saya berpuasa, Tuhan tolong saya supaya saya at least masih punya rumah. Mau jengking-jengking, saya berusaha untuk mendapatkan pertolongan. Akhirnya saudara, rumah saya harus jual dengan harga yang rugi 200.000 US, saudara. Karena pada waktu itu rumah yang biasanya harganya 600.000, 700.000 tinggal separuh, saudara. Jadi utang saya jauh lebih besar daripada harga rumahnya. Dan setelah dijual itu semua, utang saya masih 1,1 juta US dollar. 1,1 juta US dollar. Saya sampai pusing, saya mau bayar ini pakai apa, saudara? Kredit card saya max semua. Setiap hari kalau saya ditelepon orang itu saya takut, saya tutup teleponnya. Kenapa? Penagih hutang. Ditelepon, diketok, penagih hutang demi penagih hutang datang terus-terusan, saya nggak bisa berhenti. Sampai saya bilang, ini udah nggak Tuhan-Tuhanan deh. Mana buktinya? Saya dulu penganut teologi kemakmuran, saudara. Saya berpikir bahwa kalau saya bisa melayani Tuhan dan memberi, saya selalu sombong sama Tuhan. Tuhan, aku sudah menyumbang ini, saya udah ke Kalimantan, saya udah ke Papua, saya pergi ke Afrika, saya pergi membantu Pakistan. Benar saudara, saya melakukan itu semua. Mana buktinya? Wah, saya marah sama Tuhan. Dan pada saat yang paling low adalah saya mau beli McDonald French fries untuk anak saya makan. Gak punya uang saudara. Saya gredek kredit card saya. Cuman beli 99 sen. Sir, it's decline. Ini ditolak kredit cardnya. Sampai ada jemaat lewat gitu saudara. Ada yang bilang, kamu butuh makan. Saya dibelikan saudara. Saya dibelikan makan. Dan orang itu juga mengalami hal yang sama. Akhirnya kita jadi teman-temanan, kita saling curhat-curhatan. Dia juga seorang yang mempunyai car dealership. Dia punya real estate. Kalau orang itu datang semua hormat sama dia. Car dealershipnya ditutup, real estate-nya ditutup. Istrinya menceraikan dia. Anak-anaknya diambil dari dia. Istrinya memorotin kredit card-nya dia. Kita sampai jadi buddy, saudara. Jadi teman, saling mendoakan. Kita sama-sama nangis, Tuhan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi di situ saudara, saya mengucap syukur justru mengalami itu semua. Saya mulai menemukan ulang dan menata ulang hati saya. Iman saya di mana saya menemukan Injil Kristus yang benar. Di mana saya mulai mengerti apa artinya sola gratia. Apa artinya sola fide. Apa artinya hidup oleh iman. Saya ngerti, oh Tuhan. Engkau begitu baik bahwa masalah saya bukan tentang keuangan tetapi masalah saya adalah dosa. Di situ saya akhirnya mulai menemukan apa yang namanya Injil Kristus yang sesungguhnya. Saya bertobat, saya tinggalkan teologi kemakmuran, saya mulai mempelajari dan mendalami teologi yang lebih baik. Di mana akhirnya saya menemukan keindahan Kristus. Saudara, tahun 2014 singkat cerita. Sekarang by the way, semua utang-utang saya terbayar saudara. Dan itu bukan karena mujizat kerja keras saudara. Kerja, ngirit,
Makan nggak pernah makan luar, saudara. Ngirit benar-benar. Dan itu semua akhirnya saya belajar bahwa Tuhan itu mengajar kita bukan untuk hidup untuk dunia, tetapi hidup di dalam dunia, tetapi hidup untuk Dia. Saya ketemu sama teman saya yang beliin itu loh, yang tadi makan itu. Dia bukan orang Indonesia by the way. Sebelum saya pulang Indonesia, dia cerita-cerita sama saya. Masih ingat gak Pastor Michael? Waktu kita berdoa sama-sama, istriku ninggalin aku segala macam. Semua ya. Terus pastor ingat gak pastor ngomong apa? Ya, saya bilang, pastor cuma bilang kalau Tuhan itu baik no matter what. Saya gak bisa terima waktu itu. Tapi sekarang saya bisa terima. Saya mengerti kenapa. Kok saya harus diizinkan melalui itu semua. Kenapa? Kita ngopi waktu itu sebelum saya pulang Indonesia. Dia bilang, karena Tuhan mau menyelamatkan saya dari hati saya yang begitu cinta uang. Tuhan ingin menyelamatkan saya dari hati saya yang terpaut dengan harta. Sekarang, kalau saya punya segala macam yang masih saya miliki ini semuanya titipan. Yang paling berharga buat aku adalah Yesus. Wah, kita di coffee shop berdua, ini two grown men, udah umur 40-an ya. Nangis dua-dua. Kenapa? Kita semua terharu melihat keindahan Yesus Kristus. Hari ini, saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Slide saya yang terakhir. Dalam Kristus, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Semua diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita dan kemuliaan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini apapun yang sedang saudara hadapi, ingatlah bahwa yang terbaik dalam hidupmu adalah Yesus Kristus. Dia, bukan saudara yang pegang dia, tetapi Yesus yang pegang saudara. Dan hari ini dia ingin mengalihkan perhatianmu, kesukaanmu dari hal-hal yang fana, tetapi kepada Dia saja. Dialah pemegang hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa.